Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ikhwatu iman, sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, di minggu yang kelima, hari Kamis, jatah saya, kita akan berbicara terkait dengan solusi menyelesaikan problem hidup kita. Boleh jadi kita sekarang merasa sedang sempit. Banyak masalah, rezeki juga tak kunjung datang sesuai dengan harapan kita. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan tentang setiap problem akan diselesaikan. Setiap kesempitan akan dilapangkan. Setiap masalah akan diselesaikan. Bahkan Allah sudah menjanjikan rizki yang berlimpah. Tapi semua itu tentu butuh syarat. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kita membaca di alam Al-Quran, surat Al-Fat, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hamba yang tidak punya dosa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, liyaghfirlakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratal mustaqim. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Kita perhatikan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah sudah mengampuni dosa hambanya, yaitu Muhammad. Artinya dia sudah tidak punya dosa. Tetapi dalam hadis yang disampaikan oleh beliau menunjukkan bahwa beliau beristighfar kepada Allah 100 kali. Ada hadis yang menyebutkan 70 kali. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Hadis ini menunjukkan bahwa tidaklah aku berada di pagi hari kecuali aku beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Bayangkan. Ini. Rasul sudah diampuni dosanya, sudah tidak berdosa, tetapi dia senantiasa mendawamkan istighfar itu 100 kali. Harusnya kita bertanya, orang sudah tidak punya dosa, beristighfar. Ada apa nih dengan kalimat istighfar? Yang cukup sederhana dibaca, ya, astagfirullah, atau dengan metodologi yang lain, ya, versi yang lain, Rabbi firli wa atubu alayya innaka antat tawwabur rahim, atau versi yang lebih panjang boleh. Tapi pertanyaannya, kenapa Rasul sudah tidak punya dosa tetap beristighfar? Karena yang kita pahami selama ini, istighfar adalah bagi mereka yang memiliki dosa. Ikhwatu iman, sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, ya, demi zat yang diriku ada dalam genggamannya, berarti demi Allah, ya, gitu ya. Jika kalian tidak berbuat dosa, ini pun untuk direnungkan nih. Jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum yang lain yang berdosa. Lalu
mereka pun minta ampun kepada Allah. Allah pun mengampuni dosa mereka. Hadis ini kita mendapatkan pelajaran. Ternyata ampunan, permintaan ampun kita kepada Allah itu sangat diharapkan oleh Allah. Allah mencintai hambanya yang minta maaf. Allah mencintai hambanya yang senantiasa beristighfar kepadanya. Allah suka melihat hambanya itu banyak mohon ampun. Sampai hadis ini menunjukkan kalau sekiranya tidak punya dosa dan tidak minta ampun, maka Allah akan ganti tuh umatnya itu dengan orang yang berbuat dosa dan minta ampun. Ikhwatul iman. Artinya istighfar itu adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh Allah bagi hambanya untuk senantiasa kita mengadu kepadanya. Minta ampun lah, minta maaf gitu ya kira-kira. Nah, ada dua keuntungan bagi siapapun yang beristighfar kepada Allah. Ini kuncinya yang tadi saya sampaikan. Keuntungan pertama adalah surga. Itu harapan kita. Jadi kalau kita mohon ampun, harapannya kita mendapatkan surga. Ini Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran yang menjelaskan tentang barang siapa yang melakukan dosa, baik fahisah ataupun zalim, lalu dia ingat kepada Allah, setelah ingat dia minta maaf kepada Allah, lalu dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 135-nya Allah memberikan balasan kepada mereka yang berdoa, minta ampun, tidak berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Balasannya apa? Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Balasannya ini surga pertama. Balasan bagi mereka yang minta ampun kepada Allah itu apa? Yaitu Allah akan memberikan ampunan. Ini menunjukkan bahwa Allah Ghafurur Rahim. Dan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh. Dengan apa? Dengan istighfar. Ini balasan pertama. Ikhwatul iman. Ternyata, gitu ya, istighfar yang kita panjatkan, yang kita sampaikan kepada Allah itu bukan hanya untuk urusan akhirat surga. Allah pun menjelaskan, beristighfarlah. Ya. Bahkan kita diperintahkan untuk taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Lagi-lagi surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Ini akhirat. Ternyata tadi bahwa istighfar yang kita panjatkan kepada Allah berdampak juga pada dunia kita. Jadi boleh jadi kesusahan kita, kerisauan kita, ya, itu ada kaitannya dengan sedikit istighfarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sampaikan. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musam wa yu'ti kulla di fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir. Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu itu dan bertaubatlah, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dunia ini, Pak. Istighfar, dampaknya dunia. Dan Dia akan memberikan karunia kepada setiap orang yang bertaubat itu, berbuat baik itu. Ya. Dan jika kamu berpaling, tidak mau bertaubat, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu kiamat. Jadi taubat ini urusan di dunia kita nih, Pak. Ya. Sekali lagi, ini dalilnya, gitu ya. Bagaimana kemudian Rasulullah memberikan kabar gembira terkait dengan taubat ini? Ternyata taubat ini bisa menyelesaikan masalah kita, Pak. Ya. Lewat hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man aktsaro min istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin faraja wa min kulli dzikin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihannya, kelapangan dari setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Iman, itu janji Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau ada hari ini kita merasa sempit, merasa cupet, pikiran kita lagi sumpek, jangan-jangan ada kaitannya ya dosa kita, atau ada kaitannya amalan kita yang belum memperbanyak istighfar. Ya. Ada lagi hadis yang sejalan dengan ini. Ini terakhir ya, untuk pegangan kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang artinya barang siapa yang melazimkan itu artinya membiasakan, mendawamkan membaca istighfar, Allah akan menjadikan baginya keluar dari setiap kesusahannya dan solusi dari setiap kesempitannya, dan memberikan kepadanya orang-orang yang ahli istighfar itu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini janji Allah. Ya, janji Allah itu begitu. Janji Rasulullah begitu juga. Lalu mau cari solusi apa lagi? Kalau kita punya masalah, pergi ke kafe, nggak nyelesaikan. Kalau kita punya masalah, pergi ke tempat hiburan, nggak menyelesaikan tuh. Allah sudah berikan kuncinya. Masalah apapun, kuncinya istighfar sebanyak-banyaknya. Mau kita merasa punya dosa, mau tidak, istighfar. Ya. Karena Allah menjanjikan dan Rasulullah memberitahukan kabar gembira itu. Lalu kapan istighfar dapat kita panjatkan? Ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, Allah memberikan sebuah waktu istimewa untuk kita istighfar. Berapa kali? 100 kali. Tadi di awal Rasulullah sampaikan kepada kita, ada seorang sahabat yang menghitung istighfar Rasulullah pada saat Rasulullah sedang istighfar itu 100 kali dalam sekali duduk. Ya. Dan kapan istighfar itu memiliki dampak yang dahsyat? Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita lewat ayatnya istighfar yang dahsyat untuk kita sampaikan, untuk kita panjatkan, yaitu di waktu sahur. Waktu sebelum subuh. Kalau kita memiliki kesempatan ya, untuk meminta kepada Allah, janji Allah tadi sudah disampaikan, maka pentingnya kemudian kita memprioritaskan diri, ya, mencari waktu istimewa untuk memohon ampun agar seluruh permasalahan kita, hidup kita, problem kita terselesaikan, yaitu dengan banyak mengucapkan astaghfirullah atau istighfar. Kapan? Setiap saat boleh. Tapi waktu yang paling istimewa yang dikabarkan Allah di dalam Al-Quran adalah waktu sahur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk menjalankan apa yang diperintahkannya, apa yang disuruhnya, dan menjauhi seluruh apa yang dilarangnya. Setiap hari waktu kita berkurang, kesempatan kita berkurang. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya untuk kita manfaatkan dalam rangka taqarrub ilallah, dengan mendekatkan diri kepada Allah lewat zikir-zikir kita. Salah satunya adalah istighfar. Karena istighfar adalah kunci seluruh permasalahan hidup kita, insya Allah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.